Shalom Bapak Ibu Saudara. Sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa di pagi hari ini. Kita diizinkan Tuhan untuk mengikuti ibadah. Sungguh kebaikan Tuhan yang besar di hidup kita, yang kita nikmati selama sepekan. Nah, saatnya kita datang untuk mengucap syukur dan berkata betapa baiknya Engkau Tuhan. Tangan kuasa-Mu, penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu dalam hidup kami sungguh luar biasa Yesus. Terima kasih Bapa. Izinkan kami Tuhan untuk memuji, meninggikan dan muliakan nama-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan mendengar, Engkau akan hadir di rumah-Mu ini Tuhan. Engkau akan melihat setiap umat-umat-Mu yang memuji dan meninggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami akan mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Banyak yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Dengarlah ucapan syukur dari kami Tuhan. Dengarlah ucapan syukur dari umat-Mu ini Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat Tuhan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Saya undang sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu. Walaupun dalam lembah kelam, Kau tak akan meninggalkan kami Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami Bapa. Haleluya. Tak
ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan, harapan hidupku. Katakan dengan segenap hatimu, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Tuhan, Tuhan mendengar. buat kasih setiamu Terima kasih di Yesus. dalam hidupku. Terima kasih. Ku bersyukur, Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Oh Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Kau mendengar, Kau melihat setiap umat-umat-Mu yang memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, tanda ucapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Yang siap memuliakan nama Tuhan Yesus, bersama-sama saya katakan amin. Siapa yang diberkati selama sepekan? Lambaikan tanganmu, haleluya. Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Haleluya. Denganmu Tuhan. Haleluya.
Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Kami yakin Tuhan, bahwa Engkau-lah Tuhan yang menuntun langkah kami. Kau tuntun langkahku, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berjaya berkuasa untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Haleluya. Kau sungguh teramat baik di depan kami Tuhan. Bentar kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Hanya satu nama yang layak kita sembah, yaitu nama Yesus. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya
hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau ku sembah, Engkau Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Mari Bapak Ibu. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, amin, amin. Allah di hidupku. Oh, Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, Amin. Oh, ralama tersikar, lama. Oh, ralama tersikar, lama. Kau Allah kami Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. lama ya sekian lama yang Dulu, sekarang, dan ku sembah
Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita. Sebentar kita akan belajar firman Tuhan. Nanti saudari Vivin akan pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang ibadah kami. Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Bila segenap pujian kami, segenap penyembahan kami ini hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Bila Tuhan kami rindu pada pagi hari ini kami dilengkapi oleh firman-Mu Tuhan. Bila Tuhan Yesus yang boleh berbicara kepada kami secara pribadi Tuhan. Bila firman ini boleh menjadi berkat buat setiap kami Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji Tuhan, sehat semua dan kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita meneruskan pembahasan kita dalam bulan ini. Kita terus bicara tentang pengampunan, oleh karena Yesus datang ke dalam dunia untuk Natal yang akan kita selenggarakan beberapa minggu ke depan, itu oleh karena pengampunan yang dicurahkan Allah kepada kita. Pagi hari ini judul khotbah kita adalah keseimbangan dalam pengampunan. Saya akan bacakan di dalam Kolose pasal 13 ayat yang ketiga sebagai ayat kunci kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, ketika Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, maka pengampunan itu tidak berhenti sampai di situ. Ketika Tuhan mengampuni kita, maka konsekuensi dari pengampunan Tuhan yang melimpah kepada kita adalah kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sehingga kita nggak bisa memahami bahwa pengampunan itu hanya buat kita, tapi pengampunan itu adalah ketika kita merasakan, kita juga harus membagikan pengampunan itu kepada orang yang ada di sekitar kita. Memang saya menyadari bahwa ada beberapa orang yang memiliki karakter gampang menerima, senang menerima, tapi tidak mau berbagi. Ada orang-orang yang seperti ini. Dia menuntut supaya dia diberkati, dia diberikan sesuatu yang menjadi keinginannya, tetapi pada gilirannya ketika dia harus berbagi kepada orang lain, dia tidak bersedia untuk membagikan apa yang didapatkan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bahwa sikap seperti itu bukanlah sikap seorang yang percaya kepada Tuhan. Makanya judul kita hari ini adalah keseimbangan dalam pengampunan. Ketika kita diampuni, maka kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita akan melihat sebetulnya saudara, dasar firman Tuhan yang akan menjadi pembahasan kita tentang keseimbangan dalam pengampunan ini. Kita akan melihat di dalam Matius pasal 18, ya, saya memang sengaja tidak cantumkan di papan display, tapi Bapak Ibu boleh buka, saya akan bacakan Matius 18 ayat yang mulai ayat yang ke-23, Bapak Ibu. Saya akan bacakan Matius 18 mulai ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu,
segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang pengampunan, di dalam teks yang kita baca ternyata inti daripada kerajaan Allah, kata teks tadi adalah bicara tentang pengampunan. Kenapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Bukankah kita begitu jengkel dengan orang itu? Kalau menurut kata hati kita, orang yang salah kepada kita, orang yang sudah menjengkelkan kita, maunya kita itu digites saya gitu ya, supaya penyet mati gitu, itu harapan kita. Tapi Tuhan mengajarkan kita supaya kita itu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kenapa? Kita harus paham jawabannya. Karena dasar pengampunan yang kita terima, itu semua adalah oleh karena anugerah yang kita dapatkan. Jadi ketika Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni orang lain, itu bukan tanpa alasan, ada dasarnya. Kenapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Apa dasarnya? Karena kita telah menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Seperti yang tadi kita baca dalam Matius 18, 23, 27. Di dalam teks itu kita membaca perumpamaan dari seorang raja yang memiliki hamba yang punya hutang 10.000 talenta. Saya akan sedikit memberikan gambaran supaya otak dan pemikiran kita itu bisa paham apa dan bagaimana dan berapa dari 10.000 talenta ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 10.000 talenta kita kecilkan. 1 talenta itu nilainya adalah 6.000 dinar. Ya. Dan kemudian 1 dinar itu di dalam ensiklopedia Alkitab, 1 dinar itu adalah upah minimum 1 hari orang bekerja. Saya perkirakan orang bekerja katakanlah sehari 100.000. Walaupun saya yakin Bapak Ibu semua 1 hari lebih dari 100.000. Amin. Sing banter. Amin. Amin. Imani saja. Upah minimum kebanyakan ya katakanlah 100.000 per hari. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu. Kalau orang itu punya utang 10.000 talenta, ya dikalkulasikan, ya maka menurut ensiklopedia Alkitab itu hamba itu memiliki utang 6 triliun. Ayo siapa di sini yang pernah melihat uang sebanyak 6 triliun? Kalau Pak Yanto dikasih 1 triliun aja, wis, oh haleluya, langsung pergi ke Hawaii, ya jalan-jalan. 6 triliun. Apa sih gambaran daripada 6 triliun ini Bapak Ibu? Ini adalah gambaran tentang hutang yang tidak mungkin dilunasi oleh hamba itu. Dari penelusuran Alkitab yang saya baca, bahkan ya pejabat pemerintah, orang-orang yang di sekitar raja itu pun kalau punya utang sebanyak ini, mereka tidak sanggup untuk membayar utang itu.
Kalau hari ini Bapak Ibu punya utang, kan kebetulan utang di pinjol, pinjaman online, saya baca ya, itu ada orang yang pinjaman online awalnya itu cuma sekitar 1 juta, bunganya per hari itu bisa tiba-tiba bisa puluhan dan ratusan juta. Dan terus. Makanya sebagai hamba Tuhan di tempat ini saya menyarankan dengan sangat jangan utang pinjaman online. Amin. Boleh kurangi apa Pak? Berdoa. Ketika engkau berdoa, Tuhan akan berikan jalan keluar. Dari mana caranya? Enggak tahu. Loh kok bisa saya berkata begitu? Karena berdasarkan pengalaman saya kepada Tuhan, ketika kita punya komitmen untuk tidak melakukan pinjaman oleh karena konsumtif, kebutuhan-kebutuhan hidup, Tuhan akan mencukupkan. Saudara, pinjaman itu ada 2. 1, pinjaman konsumtif, 2, pinjaman usaha. Kalau pinjaman usaha, monggo. Mau buka warung bakso, gak ada modal, pinjam, silakan. Tapi kepingin HP yang baru terus pinjam, waduh repot ini. Apalagi pinjam online. Setiap hari HP saya itu ada tawaran, pinjaman online kayak begitu. Susah itu bayarnya. Jadi bagi Bapak Ibu di sini ya, jangan pinjam online. Ya, berdoa sama Tuhan. Yakin bahwa Tuhan akan pelihara Bapak Ibu. Nah, kembali kepada teks ini. 6 triliun itu gambaran dari hutang yang tidak terbayar. Saudara, ini adalah gambaran kehidupan kita. Kita yang telah diberi anugerah oleh Tuhan, kita yang diampuni oleh Tuhan, sebetulnya hutang kita adalah hutang yang tidak mungkin bisa kita lunasi di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan kemudian mengampuni kita, sehingga Alkitab berkata, engkau telah dibayar lunas. Amin. Engkau dibayar lunas. Kita mendapat anugerah yang luar biasa. Keselamatan diberikan kepadamu, kepada saya, kepada saudara. Usaha keberkatan diberikan kepada kita. Semua yang kita nikmati ini adalah anugerah yang Tuhan beri kepada kita. Ini tidak berhenti sampai di sini. Kalau engkau merasa diberkati secara jasmani, bagikan berkat itu kepada orang yang lain. Kalau engkau merasa diampuni oleh Tuhan, ampuni orang yang bersalah kepada kita. Dasar pengampunan adalah anugerah yang telah kita terima. Jadi nanti Bapak Ibu misalkan keluar dari tempat ini, bayangkan terus. Kalau secara kalkulasi utang kita kepada Tuhan itu banyak sekali. Dari perumpamaan ini kita bisa tahu utang kita itu diperkirakan sekitar 6 triliun. Waduh, dikasih 1/4-nya itu udah lumayan itu ya. Yang kedua, setelah kita mendapatkan pengampunan, apa sih amanat daripada pengampunan itu? Apa sih tugas dari pengampunan itu? Berbagi anugerah. Di dalam ayat 28 sampai yang ke-30 itu. Nah, saudara perhatikan. Tiba-tiba hamba yang punya utang 6 triliun tadi keluar dari istana raja, ketemu temannya. Alkitab tadi kan bilang begitu, ketemu temannya, kemudian temannya itu ternyata punya hutang. Hamba tadi bertemu dengan hamba lain yang berhutang kepadanya hanya sebesar 100 dinar. Kalkulasinya 100 dinar ini diperkirakan hanya sebesar 6 juta. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita berimajinasi sebentar. Bapak Ibu punya utang 6 triliun, kemudian dibebaskan. Sudah, kamu nggak usah mikir utangmu yang sebesar 6 triliun, aku lepaskan engkau bebas. Saya yakin saudara akan pulang dengan bersuka cita, bersorak-sorak. Nggak usah 6 triliun lah ya. Ini di sini ada Bapak Ibu yang punya cicilan-cicilan ya, cicilan sepeda motor, ya, cicilan rumah, cicilan mobil mungkin. Tiba-tiba banknya itu kirim surat. Ya, Pak, Bu, ya, utangnya Bapak lunas. Kira-kira apa yang terjadi? Wow, kan begitu kan? Apalagi mobilnya yang dipakai itu masih kinyis-kinyis ya, baru bayar DP tiba-tiba dikasih lunas. Wow, kan gitu. Senang. Tetapi orang ini memang nggak tahu diri. Ketika dia dibebaskan dari yang 6 triliun, ketemu teman yang lain, utangnya cuma 6 juta, dicekik
teman itu, dipenjarakan teman itu, dan masuk ke dalam penjara. Temannya ngelihat, ya kan? Alkitab tadi temannya ngelihat. Mestinya, ya, hamba yang sudah diampuni itu kalau melihat orang lain yang memiliki utang, juga diampuni. Saudara, saya mau kasih tahu ya, mengampuni orang yang menjengkelkan itu jauh lebih sulit ya daripada sekedar mengampuni orang-orang yang biasa. Orang itu sudah merobek hati saudara, orang itu sudah nyakitin hati saudara, orang itu sudah melecehkan saudara, orang itu sudah bikin nama saudara itu buruk, orang itu sudah macam-macam lah. Kemudian tiba-tiba Tuhan bilang, ampuni orang itu. Sulit. Tapi hari ini saya ingin katakan bahwa engkau sudah diampuni loh sama Tuhan. Utangmu sudah dibayar loh sama Tuhan. Jangan kau seperti hamba ini yang mau menerima pengampunan dari Tuhan, tapi nggak mau mengampuni orang yang lain. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, orang yang tidak mau mengampuni orang lain, dia akan mengalami gangguan mental. Kenapa? Jengkel terus, stres terus, ya macam-macam. Mending seperti kemarin kan kita tahu bahwa pengampunan itu adalah melepaskan, dirilis gitu, lepas, udah lepas. Jadi saudara tidak bisa berhenti pada posisi diampuni kemudian berhenti, enggak. Anda harus juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saya mau tanya di tempat ini, ada enggak ya orang-orang yang nyakitin kita? Pasti ada, ya enggak? Coba kita pejam mata sebentar, terus bayangkan wajah orang itu ya, wajah orang itu senyum terkekeh-kekeh gitu ya, sambil wah greget no kayak gitu. Tapi orang kayak gini oleh Tuhan dibilang ampuni. Tapi nggak bisa loh aku Tuhan, udahlah ampuni. Siapa yang balas dia? Saya mau kasih tahu, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Orang yang nyakiti orang percaya itu sama dengan mengusik matanya Tuhan. Udahlah, itu urusan Tuhan. Itu amanat pengampunan, saudara. Bagian yang terakhir yang saya mau sampaikan, pengampunan itu ternyata juga bicara tentang tabur tuai. Ketika hamba itu tidak mengampuni, dia juga tidak akan diampuni. Ya kan? Hamba yang tidak mengampuni sesamanya dihukum oleh raja itu. Pada pengadilan terakhir, ya, ini bukan pengadilan di KUA, siapa yang mau ke KUA, ini bukan di situ, bukan di pengadilan tata negara, bukan, tapi di pengadilan terakhir ketika Tuhan nanti datang kedua kali, dia duduk di atas tahtanya, dia akan melakukan penghakiman terakhir, maka Tuhan tidak akan mengampuni orang yang sudah menerima pengampunan, tetapi tidak rela mengampuni sesama yang bersalah kepadanya. Lihat nanti di rumah, Matius 18, 31-35. Ketika engkau tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni. Terus bagaimana dengan orang-orang yang nyakiti kita? Makanya saya bilang tadi, itu biarlah urusan Tuhan. Kalau Tuhan yang balas itu jauh lebih kejam daripada kita yang membalas. Pada akhirnya Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin kembali kepada Kolose 3 ayat 13. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri. Perhatikan baik-baik teks ini. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah juga demikian. Amin. Ketika kita sudah menerima pengampunan, ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, mengampuni orang itu bukan berarti kemudian kita menjalin relasi kembali dengan orang itu, bukan. Mengampuni orang itu bukan berarti kita berteman kembali dengan orang itu, tidak. Mengampuni orang itu bukan berarti kemudian kita berpelukan lagi dan melupakan semua kesalahannya. Itu bodoh, tidak begitu. Mengampuni adalah membiarkan dia, melepaskan dia dari semua kesalahan kepada kita. Kalau dia datang kembali kepada kita, kita bisa berpikir orang ini pantas enggak untuk berrelasi lagi dengan saya. Orang ini pantas enggak berteman lagi dengan saya. Orang ini pantas enggak menjadi sahabat dengan saya. Kalau enggak pantas, enggak usah. Tetapi yang ingin saya katakan, sebesar apapun kesalahan orang itu, ampunilah.
supaya sehat jiwamu dan engkau pun menerima pengampunan yang dari Tuhan. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Oh, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Amen. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Amen, amen. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Terima kasih. Haleluya. Tuhan, pujian ini adalah doa kami. Ampuni kami kalau kami sulit untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari Roh Kudus berikan kekuatan buat kami, berikan kemampuan buat kami untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kami, yang melukai kami, yang melecehkan kami, yang merendahkan kami. Beri kami kekuatan Tuhan, agar kami bisa melepaskan pengampunan itu. Tolong sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kalau Engkau menemukan ada hati yang terluka,
oleh karena sesamanya, hati yang tersakiti oleh sesamanya. Hari ini hamba berdoa, kiranya Roh Kudus menjamah dan membebat hati-hati yang terluka, sehingga mereka mampu dan sanggup Tuhan mengampuni sesamanya seperti Engkau telah mengampuni kami. Kami tidak ingin seperti hamba yang tidak tahu diri, yang tidak bisa mengampuni hamba yang lain. Kami mau seperti Engkau ya Tuhan, yang bisa mengampuni. Seberapa besar kesalahan kami Engkau ampuni, kami pun belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang boleh memberkati kita semua di tempat ini. Biarlah Tuhan sendiri akan membalas dengan lipat kali ganda kehidupan Bapak Pelitono. Bentar kita akan mempersiapkan persembahan kita, sambutan kasih Ibu Jali dan Ibu Ludia untuk membawa kantong persembahan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Bentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan. Terimalah persembahan dari kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu Bapa. Dan kami percaya Kau akan memberkati setiap kami yang memberi dengan lipat kali ganda. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun dan kejanggu dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Terima kasih. Ada pengumuman? Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu pengumuman karena sebentar kita akan Natal ya, sehingga perlu ada persembahan Natal. Amplopnya sudah disediakan dan nanti akan dibagikan di belakang sana. Dan Bapak Ibu bisa berdoa, kira-kira Tuhan taruh di hati Bapak Ibu berapa untuk persembahan Natal, dan minggu depan bisa dimasukkan di kantong yang telah disediakan. Nanti saya minta salah seorang di depan sana untuk membagikan amplop Natal, sekalian kita akan kembali pulang ke rumah kita masing-masing. Sekaligus kita akan akhiri, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, Bapa, ku bersyukur
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di hadapan kami. Inilah korban persembahan kami, baik korban persembahan, ucapan syukur, persepuluhan, ataupun persembahan yang lain. Kiranya segala persembahan ini Tuhan terima sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya setiap orang yang telah memberi akan Tuhan balas dengan lipat kali ganda. Lawatlah seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Tolong setiap anggota jemaat-Mu ini kalau mereka menghadapi berbagai macam persoalan. Engkau adalah Allah pelindung dan penjaga kami. Terima kasih ya Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah sekarang segala berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan saat teduh sebentar.